Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Guntur Ramadan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi statistika matematika tentang estimasi interval rasio dua variansi. Langsung aja, estimasi interval rasio dua variansi. Misal, S1 kuadrat dan S2 kuadrat masing-masing adalah variansi sampel acak independen berukuran N1 dan N2 yang diambil dari populasi normal. Maka, berdasarkan teorema 2.13 atau ada dalam distribusi sampling yang berbunyi bila S1 kuadrat dan S2 kuadrat adalah variabel dari sampel acak berukuran N1 dan N2 dari populasi normal dengan variansi sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat, maka F sama dengan S1 kuadrat per sigma 1 kuadrat per S2 kuadrat per sigma 2 kuadrat akan sama dengan sigma 2 kuadrat dikali S1 kuadrat per sigma 1 kuadrat dikali S2 kuadrat akan berdistribusi F dengan derajat N1 min 1, N2 min 1. Lalu, dengan mendistribusikan sigma 2 kuadrat dikali S1 kuadrat per sigma 1 kuadrat S2 kuadrat untuk F, maka diperoleh peluang dari F akan lebih kecil dari F alfa per 2 dengan derajat bebas N1 min 1, N2 min 1, dan juga F akan lebih besar dari F1 min alfa per 2 berderajat bebas N1 min 1, N2 min 1 akan sama dengan 1 min alfa. Selanjutnya, kita misalkan V1 sama dengan N1 min 1, V2 sama dengan N2 min 1. Maka setelah kita substitusikan F sama dengan ini tadi, diperoleh peluang dari sigma 2 kuadrat S1 kuadrat per sigma 1 kuadrat S2 kuadrat akan lebih kecil dari F alfa berderajat F1 F2 dan akan lebih besar dari F1 min alfa per 2 berderajat F1 F2. Itu akan sama dengan 1 min alfa. Selanjutnya akan kita pisah. Semisal kita ambil yang pertama adalah ini. Sigma 2 kuadrat S1 kuadrat per sigma 1 kuadrat S2 kuadrat lebih kecil dari F alfa per 2 V1 V2. Karena yang akan kita cari adalah interval konfidensi rasio dua variansi, maka yang kita butuhkan yaitu sigma 1 kuadrat dan juga sigma 2 kuadrat. Dari rumus ini tadi, supaya menjadi sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat, maka S1 kuadrat dan S2 kuadrat ini harus kita pindah ruaskan ke kanan. Maka diperoleh 1 per F alfa per 2 V1 V2 S dikali S1 kuadrat per S2 kuadrat akan kurang dari sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat. Lalu untuk yang kedua yaitu sigma 2 kuadrat S1 kuadrat per sigma 1 kuadrat dikali S2 kuadrat lebih besar dari F1 min alfa per 2 V1 V2 akan menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya sama seperti yang sebelumnya, S1 kuadrat dan S2 kuadrat harus kita pindah ruaskan ke kiri. Maka diperoleh sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat lebih kecil dari S1 kuadrat per S2 kuadrat dikali 1 per F1 min alfa kuadrat V1 V2. Di sini kita melihat ada 1 per F1 min
F1 min alfa per 2 V1 V2. Pada slide sebelumnya telah dijelaskan bahwa 1 per F1 min alfa per 2 V1 V2 itu sama dengan F alfa per 2 V2 V1. Jadi dari persamaan ini diperoleh sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat kurang dari S1 kuadrat per S2 kuadrat F alfa per 2 V2 V1. Lalu pada hasil akhir kita gabungkan persamaan 1 dan persamaan 2 dan menghasilkan peluang dari sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat akan lebih besar dari S1 kuadrat per S2 kuadrat dikali 1 per F alfa per 2 V1 V2 dan akan kurang dari S1 kuadrat per S2 kuadrat F alfa per 2 V2 V1 sama dengan 1 min alfa. Selanjutnya, kesimpulannya yaitu bila S1 kuadrat dan S2 kuadrat masing-masing adalah variansi sampel acak bebas berukuran N1 dan N2 yang diambil dari populasi normal dengan variansi sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat, maka penduga titik bagi rasio sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat adalah S1 kuadrat per S2 kuadrat. Dengan selang kepercayaan 100 dikali 1 min alfa persen bagi sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat adalah S1 kuadrat per S2 kuadrat dikali 1 per F alfa per 2 V1 V2. Dan juga akan lebih kecil dari S1 kuadrat per S2 kuadrat F alfa per 2 V2 V1. Dengan F alfa per 2 V1 V2 adalah nilai F untuk derajat bebas V1 dan V2, yang luas daerah di sebelah kanannya sebesar alfa per 2. Selanjutnya, kita memiliki catatan bahwa jika yang ditanya adalah interval konfidensi sigma 1 per sigma 2 atau interval konfidensi dari akar variansi, maka bisa dicari dengan cara mengakarkan hasil akar interval konfidensi dari sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat. Selanjutnya, ada contoh tabel F. Di sini tabel F untuk probabilita 0,05. Jadi, pada tabel F ini kita memiliki beberapa probabilita. Nah, semisal ini, kita akan cara membaca tabel F. Probabilitas sendiri adalah F alfa per 2. Semisal F alfa per 2 nanti ketemu hasil 0,05, maka kita menggunakan tabel F dengan titik persentase distribusi F untuk probabilitas 0,05. Sedangkan semisal nanti kita ketemu F alfa per 2 hasilnya adalah 0,01, maka nanti kita juga menggunakan titik persentase distribusi F untuk probabilitas 0,01. Jadi kita menggunakan tabel yang berbeda. Selanjutnya untuk cara membacanya sendiri, karena F alfa per 2 kita udah ketemu 0,05, maka F1 F2 sendiri yang dimana tadi kita misalkan F1 adalah N1 min 1 dan F2 adalah N2 min 1. Dengan kita contohkan, misal diketahui V1 sama dengan 4, sedangkan V2 sama dengan 10. Maka akan kita cari untuk V1 sendiri adalah DF untuk membilang N1. Diketahui 4, jadi kita di sini 4. Dan untuk V2 sendiri adalah 10. Untuk V2 kita cari di DF untuk penyebut N2 sama dengan 10. Maka kita tarik garis antara N1 dan N2 dan menghasilkan 3,48. Maka untuk titik persentase distribusi F untuk probabilitas 0,05 dengan derajat bebas 4 dan 10, maka
ketemu hasilnya 3,48. Selanjutnya untuk contoh soal, seorang dokter ingin menguji kandungan simeticon dari obat A dan B. Sebanyak 25 sendok makan obat A rata-rata mengandung simeticon sebanyak 82 mg dengan standar deviasi 8 mg. Sementara 16 sendok makan obat B rata-rata mengandung simeticon sebanyak 78 mg dengan standar deviasi 7 mg. Asumsikan data tersebut sebagai sampel acak independen dari populasi normal. Tentukan interval konfidensi 98% bagi rasio sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat. Seperti yang kita tahu pada slide sebelumnya, rumusnya adalah sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat lebih kecil dari S1 kuadrat per S2 kuadrat F alpha per 2 V2 V1 dan akan lebih besar dari F1 kuadrat per S2 kuadrat 1 per F alpha per 2 V1 V2. Kita cari apa yang diketahui dari soal dulu. Di sini kita mengetahui bahwa F1 atau tadi N1-1 yaitu N1-nya dari obat A. Obat A sendiri diketahui 25 sendok makan, maka 25 min 1 atau 24. Dan untuk standar deviasi dari obat A sendiri adalah 8 mg. Itu sama dengan S1 kuadrat sama dengan 64. Lalu untuk F2 sendiri, kita ketahui dari N2. N2 di sini adalah sebanyak 16 sendok makan. Untuk menghitung V2 sendiri berarti 16 dikurang 1 sama dengan 15. Dan untuk standar deviasi dari obat B sendiri adalah 7 mg. Maka S2 kuadrat sama dengan 7 kuadrat atau 49. Dengan interval konfidensi 98%, maka 1 min alfa sama dengan 0,98%. Alfa sama dengan 1 dikurang 0,98. Maka ketemu alfa 0,02. Untuk probabilitas ini sendiri, alfa per 2, maka kita ketemu alfa per 2-nya yaitu 0,01. Untuk F 0,01, maka kita menggunakan tabel F titik persentase distribusi F untuk probabilitas 0,01. Di mana kita ketahui F1, F2-nya yaitu 24 dan 15. Dan F1 0,01, 15, 24 untuk rumus ini. Maka kita cari yang 15,24. Untuk di depan sendiri kita menggunakan DF untuk pembilang N1. 15, kita tarik garis ke 15. Dan untuk kedua ini kita menggunakan DF untuk penyebut atau N2, 24. Setelah kita tarik garis antara 24 dan 15, ketemu di sini hasilnya 2,89. Untuk yang kasus 1 ini, karena tabelnya tidak mencukupi, maka kita cari menggunakan tabel yang lebih besar. Selanjutnya, lalu kita masukkan ke dalam rumus tadi, sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat lebih kecil dari S1 kuadrat per S2 kuadrat, F alpha per 2, V2 V1, dan lebih besar dari S1 kuadrat per S2 kuadrat dikali 1 per F alpha per 2 V1 V2. Diketahui S1 kuadrat tadi adalah 64 dan S2 kuadrat 49. 1 per, telah dihitung juga, F alpha per 2 V1 V2 adalah 3,29. S1 kuadrat per S2 kuadrat sama seperti yang depan, yaitu 64 per 49. Dan untuk F alpha per 2 F2 F1
Maaf, F alpha per 2 V2 V1 ketemu hasilnya adalah 2,89. Kita kalikan dan menghasilkan jumlah ini. Jadi sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat lebih kecil dari 3,775 dan lebih besar dari 0,397. Kesimpulannya, jadi interval konfidensi 98% bagi rasio variansi populasi pertama dan kedua, yaitu 0,397 kurang dari sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat kurang dari 3,775. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.